gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Gizi untuk ibu hamil. Mungkin kita apa itu gizinya? Kalau hamil dulu kita makan apa tak? Makan nasi, ya. Makan nasi, ikan, ada sayur. Nah, ya kalau sayur itu juga termasuk untuk gizi. Ini ada gambar ibu hamil, bayi, orang dewasa, remaja sama dengan anak. Untuk ibu hamil biasanya kalau dia hamilnya ibu hamil di sini dikatakan yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. BBLR biasanya sebutan secara medisnya. Biasanya kan 2,5 kilogram lah Bu Yuli lah. Nah, 2,5 kilogram berarti memenuhi sudah gizinya waktu dia hamil. Tapi kalau anaknya di bawah 2,5 berarti dia dikatakan berat badannya lahirnya rendah dibilang seperti itu. Nah, penting sekali gizi buat ibu hamil ini. Karena kalau kekurangan gizi dampaknya banyak sekali. Terutama untuk bayi juga mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit biasanya. Imun tubuhnya kurang ya biasanya. Nah, di situ kalau anak-anak biasanya stunting. Tadi kata ibu, apa stunting tadi bu? Badannya kecil. Ibu Yuli kader badannya kecil. Ibu Yuli kader stunting lah bu? Kader lagi sudah. Nah, kalau stunting itu apa saja bu? Stunting berat badan tidak sesuai dengan usia. Ya, Berat badan, tinggi badan tidak sesuai. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk remaja di sini juga kalau dia kurang gizi, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Kalau untuk dewasa itu gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Biasanya dia sakit-sakitan lalu dia nggak bisa kerja, karena kalau orang bekerja biasanya harus sehat, berbadan sehat pula. Ibu kan di perusahaan bu, biasanya ada apa saja bu kalau untuk kesehatan? Dari dokter pula. Nah, seperti itu. Makanya untuk ibu hamil itu sangat penting sekali gizi. Karena bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan layak ketika dia dewasa nantinya. Terutama anak itu penting sekali bahwa dia harus cukup gizi kayak gitu. Nah, di sini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, yaitu saat dia hamil sampai anak itu berusia 2 tahun. Ya Bu ya? Ya kan. 2 tahun. Nah, di sini ada gambar. Kelihatan mata? Kelihatan Yuli? Ini anak kurang gizi. Anak kurang gizi dia tidak memenuhi. Nah, kayak kata ibu tadi yang garis tadi Bu ya? Garis merah? Garis merah itu garis merah biasanya di situ dia kurang gizi biasanya. Kalau garis kuning itu kurang gizi. Kadang sedang-sedang lah. Kurus Bu ya. Kalau tiap bulan ditimbangin ada pernah naik garis kuning. Oh, iya. Seperti itu. Nah, berarti dikatakan kurus yang garis seperti ini ya Bu ya? Iya. Kurus, stunting. Ini yang anak yang normal. Anak yang normal itu berat badannya dengan tinggi badannya itu sesuai dengan umur. Di sini untuk gizi tadi ada isi piringku di sini.
seperti kata ibu tadi lah, nasi untuk ibu hamil, makanan pokok, karbohidrat. Kalau sayuran tadi masuk di dalam mineral. Habis itu buah-buahan, biasanya apa buah-buahan kalau untuk ibu hamil biasanya? Jeruk, biasa ibu hamil suka Jeruk, asam gula mangga. mangga. Habis itu lauk pauknya apa? Protein, ikan, ya, ayam, ya, benar sekali tak ayam. Karena penting sekali untuk isi piringku ini, sangat penting sekali untuk gizi saat kita hamil maupun kita tidak hamil. Karena kalau kita tidak makan isi piringku, nanti kita lemah, bisa sakit. Bisa sakit kan. Kalau orang nggak makan seharian biasanya kan lemah, bisa sakit juga. Jadi bukan cuma untuk ibu hamil, untuk kita dewasa juga penting sekali, terutama itak-itaknya juga ya kan. Sudah 7. Ya, di sini untuk layanan kesehatan ibu hamil, di sini harus dengan bidan ya, harus bidan dengan puskesmas, jangan bidan kampung lah, bidan kesehatan, bidan kesehatan dengan dokter. Nah, di sini ada 10 layanan pemeriksaan seperti pengukuran tinggi badan dan berat badan, tekanan darah, lingkar lengan, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi, tetanus, pemberian tablet tambah darah, tes laboratorium, penjelasan bidang, pengobatan bila diperlukan. Di sini ada pesan untuk ibu hamil. Di sini kan oleh peserta kita lansia, tapi mungkin Ibu Yuli nanti bisa nambah lagi 1 bulan untuk adanya Yosen. Ini pesan untuk ibu hamil. Nanti bisa dikasih tahukan buat tetangga di sekitar, anak cucu, menantu, bahwa untuk hamil itu penting sekali gizi dan pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini ada pesan untuk ibu hamil. Ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Lakukan inisiasi menyusui dini IMD saat bayi baru lahir. Berikan lustrum pada bayi. Habis itu beri ASI saja selama 6 bulan. Tapi kalau memang ASI tidak ada, bisa menggunakan formula. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi kalau bisa diusahakan menyusui. Tapi kalau memang tidak bisa menyusui kan harus formula. Jangan dikasih air apa yang renasi Bu. Tajin. Nah, jangan dikasih itu ya. Soalnya kalau formula itu lebih bagus lah. Tapi yang paling bagus ya ASI. Misalkan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein, ikan tempe, tahu, ayam. Batasi penggunaan gula. Buat kartu keluarga, KTP, untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian pada pertemuan kelompok kita pada siang hari ini. Terima kasih.